Syafika dari kelas 5 ATI ICC. Hari ini, Syafika akan menceritakan tentang kecerdasan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang cerdas. Beliau adalah putra dari Azar, seorang pembuat patung sesembahan masyarakat jahiliyah. Nabi Ibrahim hidup di masa Raja Namrud yang zalim. Kecerdasan Nabi Ibrahim sangatlah tinggi, sehingga saat beranjak dewasa, Nabi Ibrahim bertanya kepada orang tuanya, "Wahai ibu dan bapak, siapakah yang menciptakan saya?" Orang tuanya menjawab, "Kamilah yang menjadikan kamu ada." Kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Lalu siapakah yang menciptakan ibu dan bapak?" Orang tuanya menjawab, "Nenek dan kakekmu." Nabi Ibrahim tidak merasa puas dengan jawaban orang tuanya. Nabi Ibrahim terus-menerus mencari tahu siapakah yang menciptakan dirinya dan alam semesta. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, bulan, dan matahari, Nabi Ibrahim berpikir itulah Tuhannya. Kemudian, di saat semua itu terbenam, Nabi Ibrahim berubah pikiran. Nabi Ibrahim meminta agar ditunjukkan kekuasaan Tuhan, agar keimanannya jelas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 260, yang intinya membuat Nabi Ibrahim lebih meyakini akan kebesaran Tuhannya dengan bersujud kepadanya dan menyampaikannya kepada orang tuanya dan penduduk Babylon. Walaupun orang tuanya menolak dan memarahinya, Nabi Ibrahim tetap tenang, dan dengan kesedihan yang mendalam, Nabi Ibrahim meninggalkan rumah seraya dengan tetap mendoakan sang ayah. Sekian cerita tentang kecerdasan Nabi Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Makfiro dari kelas 5B. Saya akan menceritakan tentang anak yang terkena di langit. Uwais Al-Qarni adalah seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di kota Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Uwais Al-Qarni adalah seorang pria yang sangat memuliakan ibunya. Uwais selalu merawat dan memenuhi kebutuhan ibunya. Sang ibu yang sudah tua pun ingin pergi haji, tetapi ketika itu mereka tidak mempunyai uang. Perjalanan dari Yaman ke Makkah pun sangat jauh. Orang-orang biasanya pergi haji menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Mereka harus melewati padang tandus yang sangat panas. Uwais yang tidak memiliki uang pun harus berpikir bagaimana caranya sang ibu pergi haji. Akhirnya Uwais menemukan sebuah cara. Ia membeli seekor lembu dan membuatkannya kandang di puncak bukit. Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit selama 8 bulan lamanya, hingga lembu miliknya mencapai 100 kilo. Ketika tiba waktu berhaji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat lembu. Uwais pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Mekah, Uwais menggendong ibunya ketika wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu. Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu yang heran, karena Uwais tak minta dosanya diampuni. Dengan terampunnya dosa ibu, maka akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku masuk ke surga, jawab Uwais. Pada suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah yang saat itu berada di kota Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais karena merasa sakit-sakitan setelah menempuh perjalanan jauh. Akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, ia mengetuk pintu mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Keluarlah seorang membalasnya salam. "Waalaikumsalam." Uwais Al-Qarni segera menanyakan keberadaan Nabi Muhammad, namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Uwais bimbang, ingin sekali menunggu kedatangan Nabi, namun dari medan perang Nabi kapan pulang, sedangkan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan menyuruh agar cepat pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, saya Dina Nur Amelia dari kelas 5B. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra dari Azar.
seorang tukang membuat patung-patung yang menjadi sesembahan masyarakat sejak saat itu. Kecerdasan Nabi Ibrahim sangatlah tinggi, sehingga ketika dewasa ia bertanya kepada orang tuanya, "Wahai ibu, bapak, siapakah yang menciptakan saya?" Orang tuanya pun menjawab, "Kamilah yang menjadikan kamu ada." Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Lalu siapa yang menciptakan ibu dan bapak?" Orang tuanya pun menjawab, "Nenek dan kakekmu." Nabi Ibrahim tidak merasa puas dengan jawaban tersebut. Nabi Ibrahim semakin ingin tahu, tetapi kedua orang tuanya tak bisa menjawabnya. Nabi Ibrahim pun terus mencari tahu siapakah yang menciptakan dirinya dan alam semesta. Ketika hari tengah malam, Nabi Ibrahim melihat bintang. Ia pun bertanya, "Inikah Tuhanku?" Tetapi ketika bintang itu terbenam, Nabi Ibrahim berkata, "Aku tidak menyembah sesuatu yang terbenam." Setelah itu, Nabi Ibrahim melihat bulan purnama. Ia pun berpikir bahwa bulan adalah Tuhannya. Tapi ketika bulan itu lenyap, Nabi Ibrahim berubah pikiran. Ketika pada siang hari, Nabi Ibrahim melihat matahari. Ia pun kembali berpikir bahwa matahari adalah Tuhannya. Namun, ketika matahari terbenam, ia jadi ragu. Kemudian Nabi Ibrahim meminta untuk ditunjukkan kekuasaan Tuhan agar keimanannya jelas. Permintaan tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku telah yakini itu, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu sembelihlah semuanya olehmu. Lalu letakkanlah di atas satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Nabi Ibrahim mengikuti perintah itu dan benar. Setelah mendengar panggilan Ibrahim atas kehendak Allah, diceritakan bahwa 4 burung itu telah menghampiri Ibrahim dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Burung-burung yang telah hidup kembali. Keringat mengucur setelah Nabi Ibrahim menyaksikan semua itu sendiri. Di depan mata kepalanya, Nabi Ibrahim lantas bersujud. Sejak saat itu, ia pun harus menyampaikannya kepada orang tua dan seluruh penduduk Babylon. Tapi jalan Ibrahim tak mudah. Pertama kali ia menyampaikan keyakinannya itu pada sang ayah Azar,